bagaimana kalian memahami otoritarianisme Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang menurut beberapa orang itu ya ini mulai ditunjukkan oleh Jokowi dan bahkan lebih parah. Jadi kan sebenarnya kita ini kan generasi native demokrasi. Oke. Jadi kita lahir itu Natif demokrasi. native Ya. demokrasi. Menarik nih istilahnya. Jadi kita lahir dengan kebebasan. Kita lahir dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Kalau saya misalnya di Paramadina kita memang jadi di Paramadina itu kita belajar tentang manusia begitu. Nah, Cak Nur itu selalu bilang bahwa pengkultusan manusia itu tidak diperbolehkan karena manusia itu kemungkinan menjadi orang jahatnya sangat besar. Power tend to corrupt juga Power ya. tend to corrupt. Nah, sehingga kita sama-sama telah ilmiah bahwa manusia itu selalu cenderung koruptif, cenderung berbuat jahat sehingga sistem membatasi masa jabatan. Sebenarnya kalau dibilang apakah generasi kami ini tahu Orde Baru dan tahu keburukan-keburukan dan betapa otoriternya Orde Baru, saya bilang ya kenapa tidak tahu gitu. Karena bagi saya kalau ada orang-orang bahkan ketum parpol ya, yang hari ini bilang, saya nggak tahu Orde Baru gimana, saya belum lahir. Gitu kan. Bagi saya itu statement yang keliru dan tidak pantas, karena berarti dia nggak sekolah, Bang. Iya. Gitu. Karena minimal kalau orang sekolah dia belajar sejarah bagaimana Orde Baru ini segala macam gitu. Bahkan guru sejarah tuh nggak lahir pas penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi emang orang kalau belum lahir pas penjajahan nggak boleh ngomong penjajahan. Jadi itu pun yang saya kritisi soal orang-orang yang menganggap bahwa ya kalau belum lahir pada masa Orde Baru belum pantas ngomong otoritarianisme Orde Baru. Bagi saya memang tidak lahir, Bang. Saya belum lahir pada masa Orde Baru. Tapi saya masih melihat bekas-bekasnya sampai hari ini. Yeah. Saya belum ada tahun 98. Tapi saya masih melihat bagaimana kemudian orang-orang yang diculik itu tidak pernah kembali sampai hari ini dan keluarganya masih menagih di depan istana gitu. Bertemu lagi dengan Narada Syndicate bersama saya Kusviardi dan hari ini kita akan berbincang dengan dua aktivis kampus, Afif dan Melki. Mereka aktivis di BEM UI dan juga di BEM Universitas Paramadina. Kali ini kita akan membahas tentang membesarnya bola salju gerakan penyelamatan demokrasi di Indonesia. Apa kabar Melki, Afif? Baik, Bang Ardi. Afif sekarang lagi di kampus, gimana nih kabarnya? Ya, kalau di kampus baik, Bang. Tapi ini lagi masa liburan, tapi proses diskusi, lingkar diskusi tetap jalan. Sekarang di kampus di Serikat Mahasiswa? Ya, saya Sekretaris Jenderal Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina periode 2023-2024. Oke. Melki masih di kampus sekarang, masih kuliah? Masih di kampus, Bang, lagi nyusun skripsi. Tapi emang pengabdian jadi ketua BEM sudah selesai. Sudah ada ketua BEM baru. Saya ketua BEM UI 2023. 2023. Oke. Ini belakangan kampus mulai bergeliat ya. Menarik juga ini. Setelah sekian lama. Kita seneng teman-teman mahasiswa mulai menghidupkan lagi ya. Sikap kritis. Bisa ceritakan nih, Afif dulu deh. Dari kampus Paramadina nih. Yang banyak artisnya, ya kan, di Jaksel gitu ya. Apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa belakangan ini sehingga menghidupkan lagi nih sikap-sikap kritis teman-teman di kampus? Sebenarnya kalau kita mulai, Bang, kan sebenarnya pasca reformasi itu semacam ada utopia tentang keberhasilan kita terhadap demokrasi. Tapi kan pada akhirnya kampus seperti kehilangan eksistensi. Dalam pengertian kan sebenarnya kampus itu sejak awal marwahnya itu kan sebenarnya mengontrolling nilai-nilai yang ada di publik. Nah, sehingga beberapa jurusan itu kadang-kadang juga kesulitan mencari dirinya. Nah, belakangan ini semenjak sebenarnya momentum bagi kampus juga, bagi lembaga akademik, bagi perguruan tinggi yang sebenarnya fitrahnya memang untuk membicarakan nilai-nilai, menegakkan nilai-nilai yang ada di publik. Ini momentum kembali bahwa Anda jurusan pertanian nggak harus jadi pegawai bank. Saya bicara protestan bisa. Oke. Yang tanam singkong tunggu jagung. Ya. Jadi maksudnya kampus itu pada akhirnya memiliki kembali lagi kepada marwah dan fitrahnya, dan itu tentu momentum baik bagi lembaga akademik dan perguruan tinggi belakangan hari ini. Bagi teman-teman di Paramadina, isu apa sih yang pemicu? Isu apa yang menjadi pemicu munculnya gerakan di kampus? Jadi kalau di Paramadina itu prinsip yang paling besar, terutama karena kita berangkat dari
nilai hidup para Madinahnya Nurholis Majid. Kan Nurholis Majid itu pikiran paling besarnya kenisbian, keseragaman nisbi kalau istilahnya. Jadi ada egalitarianisme kalau bahasa baratnya. Nah, kita itu selalu concern terhadap kesetaraan, kesempatan yang sama, dan kesetaraan hak dan lain-lain. Nah, bagi kami dengan beberapa episode kekuasaan belakangan ini, terutama dengan diloloskannya orang yang punya privilege, itu mengganggu kedewasaan kami dalam berintelektual, berpikir, dan perjalanan historikal bangsa ini. Dan itu membuat kita geram dan sepertinya rupa-rupanya harus bangkit dan turun kembali menjadi seorang aktivisme jalanan. Iya. Kalau di kampus UI gimana, Melki? Itu kalau saya ingat di kampus UI, BEM UI bikin heboh itu ya, dengan kartun apa itu? Yang tikus itu ya? Iya. Nah, itu apa pemicunya itu? Jadi kalau membicarakan gerakan mahasiswa di UI, Bang, gerakan mahasiswa di UI itu setiap tahunnya selalu punya trademark. Bagaimana cara kepengurusan tiap tahunnya di BEM itu mengkritisi kekuasaan. Tapi terlepas daripada itu, yang bisa saya sampaikan adalah itu ada bukti bahwa teman-teman mahasiswa UI bersama banyak sekali mahasiswa lainnya juga di Indonesia itu setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya tidak pernah letih untuk mengkritisi sesuatu yang salah. Jadi kalau dibilang hari ini ada kebangkitan besar, gerakan intelektual, gerakan moral, gerakan sosial di kampus, ya saya rasa itu baik karena sudah ditanam sejak beberapa waktu sebelumnya gitu. Di tahun 2023 kemarin, bahkan ketika menjadi ketua BEM UI, teman-teman BEM UI itu kemudian sempat mengeluarkan satir meme gitu ya, Puan berbadan tikus gitu. Karena kita mengkritisi DPR yang kemudian meloloskan Perpu Cipta Kerja. Kemudian dibuat pemerintahan Presiden Jokowi dengan luar biasa ugal-ugalan, tidak memperhatikan aspek-aspek state of emergency di konstitusi, dan juga amat jauh lah dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang memang butuh kerja dan butuh pelestarian lingkungan hidup yang baik gitu. Jadi itu ada kritisi pertama. Kemudian kita mengkritisi juga Presiden Jokowi yang cawe-cawe selama proses pemilu gitu, menggunakan pesawat kepresidenan untuk mengantar pulang salah seorang paslon yang direstui oleh salah seorang partai pendukung, ya Ganjar Pranowo waktu itu. Jadi waktu itu Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan untuk kemudian mengantar pulang Ganjar Pranowo selepas deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Presiden Jokowi sempat menggunakan fasilitas negara, yaitu Istana Negara, memanggil ketum-ketum parpol yang adalah koalisi pemerintahan, entah apa kemudian pembahasan di dalam, bagi saya itu adalah tindakan yang keliru karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu, gitu. Karena fasilitas publik seharusnya milik publik, milik semuanya gitu. Selepas itu BEM UI kemudian berusaha untuk memanggil orang-orang yang berkontestasi ini untuk datang ke kampus gitu, untuk kemudian beradu gagasan gitu. Ya kalau memang mereka letih dengan pertarungan-pertarungan politik yang kemudian penuh gimmick gitu, silakan datang ke kampus yang adalah ranah intelektual untuk kemudian menguji kader intelektual dan juga seberapa jauh dalamnya program tiap capres gitu kan. Walaupun kemarin tiap bakal calon presiden itu kemudian punya respon masing-masing untuk menerima tantangan BEM UI, seperti misalnya Pak Anies Baswedan datang ke UI langsung, siap menerima undangan gitu. Pak Ganjar Pranowo sempat datang ke UI, kita berikan undangan tapi tidak memberikan konfirmasi. Pak Prabowo Subianto bahkan tidak menggubris sama sekali gitu. Tapi kemudian tidak terselenggara karena menurut BEM UI, menurut BEM SUI itu harus diselenggarakan dengan tidak hanya satu bakal calon presiden saja gitu. Yang di akhir kita mengkritisi Mahkamah Konstitusi dan berbagai polemiknya, Bang. Gitu. Dan ini yang menjadi menurut saya salah satu puncak bangkitnya gerakan moral, gerakan sosial, gerakan intelektual di kampus hari ini. Menurut saya putusan nomor 90 di MK kemarin itu betul-betul memantik semangat intelektual dan semangat sosial di kampus gitu ya. Membuktikan bahwa konsepsi negara hukum kita hari ini sedang kacau balau dan ada kepentingan politik taktis yang mengganggu independensi peradilan dan ada upaya-upaya pembungkaman demokratis yang dilakukan oleh politisi yang kita pilih lewat proses-proses yang demokratis. Dan itu sih mungkin alasan kenapa hari ini gerakan di kampus sangat masif gitu, Bang. Jadi Vic dan Melki, berarti ini tidak mendadak ya? Ini kan ada proses berarti. Betul. Apa yang disampaikan oleh orang-orang bahwa ini ada yang menggerakkan, ya ini apa seolah-olah ya menafikan sikap kritis mahasiswa. Saya sih senang ya mendengar kabar adik-adik mahasiswa mulai kembali bergerak. Jadi betul ya kalau ini prosesnya ternyata sudah lama ya. Kalau di Paramadina dan tadi Melki udah cerita di UI panjang prosesnya. Kalau di Paramadina gimana? Jadi Bang, sebenarnya kan setiap per 1 tahun
periode Jokowi, bahkan 9 tahun kemarin kita selalu ada evaluasi. Evaluasi 9 tahun, evaluasi 8 tahun, evaluasi 3 tahun, setiap tahunnya kita evaluasi. Kita kasih kajian, dan beberapa kali ya kita diterima di KSP. Nah, tapi KSP seperti biasanya kekuasaan bersikap normatif aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ini ada tunggangan, ada apa, itu menurut saya nggak keliru gitu. Pertama kan yang ngomong ini bukan orang-orang kecil ya, itu guru-guru besar. Orang guru besar yang hidupnya sudah maghrib gitu loh. Yang kalau kita bicara tentang kepentingan praktis, ngapain gitu. Nah, justru harusnya kekuasaan sadar bahwa ini kan selama ini kan kita bertanya, perguruan tinggi pada akhirnya posisinya di mana. Sejak awal kan kalau kita bicara secara historikal, secara ini, lembaga pendidikan itu kan memang tempatnya untuk mengintervensi seluruh kekuasaan yang janggal. Untuk bersikap kritis. Ya, untuk bersikap kritis. Bahkan kalau kita bicara lebih jauh lagi ke sejarah-sejarah yang dulu, ya dulu awalnya kan universitas itu didirikan di Bologna itu untuk melawan gereja begitu. Jadi memang harusnya kekuasaan sadar bahwa dengan hadirnya langkah-langkah kritis seperti ini, yang tadinya harusnya itu ditempatkan di DPR sebagai lembaga oposan dan pengawas kekuasaan, ya harus ditempatkan lagi ke masyarakat sipil. Dan kan hari-hari itu sebenarnya kekuasaan memberi dana kepada kampus-kampus untuk penguatan masyarakat sipil. Lantas ketika masyarakat sipilnya kuat, kok dia jadi bertanya-tanya gitu. Harusnya ada kegembiraan ya, bahwa investasi untuk membangun sikap kritis di kampus ternyata menumbuhkan hasil. Iya, kan hari-hari kekuasaan itu kadang-kadang kan support lah. Kalau kita BEM ini kadang-kadang disupport menjadi mahasiswa kritis. Itu kan sering tuh ada program-program begitu. Atau penguatan masyarakat sipil. Itu sering ada program. Tapi kalau lantas ketika itu terjadi sekarang nih, kita kritis, kita masyarakat sipil yang mulai agak sadar, kok kekuasaan jadi kayak mencela kalau kata Gibran gitu, nggak jelas kok sana kemari, bahkan menuduh hal-hal yang menurut saya nggak etis juga gitu. Oke. Jadi primary concern-nya ya, concern utamanya bisa dijelaskan apa yang menjadi concern utama dari apa yang disuarakan secara kritis oleh mahasiswa sekarang ini. Saya rasa 10 tahun pemerintahan Jokowi itu kita lalui dengan penuh puja-puji, Bang. Gitu. Jadi walaupun mahasiswa di seluruh Indonesia itu setiap harinya bahkan selalu punya kritik tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi, kita bisa lihat bagaimana para politisi, para intelektual di kampus, para tokoh-tokoh masyarakat itu sempat pada fase yang menurut kami mahasiswa sempat pada fase yang kemudian melempem gitu untuk menyampaikan kritiknya berkali-kali pada kekuasaan gitu. Bahkan kami di kubu gerakan mahasiswa pun beberapa teman-teman tuh sempat kecewa dengan banyak sekali guru-guru besar, dengan akademisi, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang beberapa tahun lalu sempat diam gitu. Tapi bagi kami hari ini concern utamanya bukan lagi mempersoalkan kenapa dulu diam, kenapa sekarang bersuara, kenapa hari ini ada yang aktif dan lain sebagainya. Justru bagi saya ketika kemudian ada gelombang yang dulunya penuh waktunya mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan, berada berdiam di kampus, mencerdaskan kita semua sehingga kita bisa bersuara banyak gitu. Jika mereka kemudian memilih untuk keluar dari tempat, mereka mengabdikan diri untuk turun ke masyarakat, mengabarkan apa yang terjadi, bagi saya justru ini menjadi bukti bahwa ada kekuasaan yang sudah keterlaluan. Gitu. Dan concern utamanya adalah karena kualitas demokrasi yang sudah menurun, ada kualitas penerapan negara hukum yang sudah semakin kacau balau, ada kualitas etik dan juga rasa negarawan yang mungkin sudah semakin minim gitu. Jadi para guru-guru besar, akademisi, intelektual, tokoh masyarakat, bahkan gerakan mahasiswa itu hari ini sudah dalam fase yang bersama bersepakat bahwa harus ada gerakan dan narasi suara-suara yang besar, gitu Bang. Narasi besar utamanya apa kira-kira, Fik, untuk yang sekarang ini dari mahasiswa? Gini Bang, jadi sebelum saya masuk ke terlalu jauh ya, ini kan sebenarnya ada semacam anomali Bang. Jadi kalau Thomas Kuhn itu bilang the structure of scientific revolution. Jadi ada revolusi ilmiah. Nah kan kadang-kadang kita berpikir gini, di politik ini ada kaum kiri, ada kaum kanan gitu. Jadi seolah-olah ini ada calon yang mewakili, kalau kata Hatta, mendayung di antara dua karang gitu kan. Tapi rupa-rupanya dengan berbagai sejarah historikal kita, kiri dan kanan ini ternyata paradigmanya bergeser dengan seketika ketika kita bicara demokrasi. Gitu. Ketika kita bicara tentang penegakan hukum, kita berbicara tentang aturan main, konstitusi, dan lain-lain. Jadi ini bukti bahwa kalau kita bertanya tentang isu besarnya,
Ya isu besarnya tentu concern kita terhadap demokrasi. Mau kita kiri, mau kita kanan, mau kita ideologinya apa gitu. Kita semua bangsa Indonesia, anak semua bangsa sudah sepakat kita yang tidak bisa ditawar dari negara kita adalah negara demokrasi, apapun dalihnya gitu. Sehingga kalau kita bicara grand isunya ya demokrasi. Menyelamatkan demokrasi. Entah nanti teman-teman itu punya tuntutan masing-masing, ini sedang kita konsolidasi. Karena ada yang mau konsolidasi ini pemakzulan Jokowi. Ada yang mau konsolidasi tolak pemilih curang. Ada yang mau konsolidasi basmi KKN. Ada yang mau konsolidasi turunkan harga barang. Ada yang mau konsolidasi lingkungan hidup. Nah ini kita sedang letupan-letupan itu sudah bermunculan. Ini tinggal tunggu tanggal mainnya kita mengkristalisasi dan mencari bentuk identitas kolektif kita bareng-bareng. Oke. Jadi dengan isu demokrasi, kesadaran akan menyelamatkan demokrasi, ini kayak menjadi guliran bola salju gitu ya, Mel? Betul Bang. Jadi demokrasi itu kita anggap sebagai hal utama yang harus kita kita jaga dan kita suarakan dulu. Karena bahkan kita itu bersepakat bahwa hanya dengan demokrasilah semua hak-hak kita bisa terpenuhi gitu. Bahkan Yulia Rastamaeva itu bilang bahwa bahkan di negara-negara Eropa Timur itu bersepakat bahwa hak untuk bersuara, hak untuk protes, hak untuk memberontak itu hak paling utama. Karena tanpa hak itu kita tidak bisa menjangkau hak-hak lainnya. Dan itu mungkin jadi kesepakatan kita hari ini bahwa tidak mungkin bisa menjangkau hal-hal baik jika demokrasi tidak dijaga dengan baik. Gitu. Oke, jadi kalau begitu apa problem demokrasi yang utama di rezim Jokowi hari ini? Ya terlalu banyak sih. Cuma memang kan gini ya. Kan kadang-kadang ada yang berdalih, oh itu Mahkamah Konstitusi ini dari dulu emang integritasnya rendah gitu. Tapi kan ya udahlah, ada cara-cara politik tapi itu tidak melanggar sejauh ini. Nah, tapi putusan 90. Sebentar, tadi maksudnya lemah itu gimana? Jadi Mahkamah Konstitusi iya lemah kan, itu dari gimana? dulu kan terutama partai penguasa kan sering main-mainin kan. Threshold lah dan lain-lain lah. Di Mahkamah Konstitusi ini selalu ada upaya-upaya pelemahan integritas si Mahkamah Konstitusi memang sejak awal. Dan itu kita berkali-kali juga mengkritik. Tapi apa yang terjadi di putusan 90 kemarin itu tidak melemahkan, itu menghancurkan lah. Menghancurkan. Itu menghancurkan Mahkamah Putusannya Konstitusi. yang menyoal tentang batasan usia. Mengubah menambahkan kata. Mengubah tupoksi dari MK kan. Penambahan dalil dalam pasal itu kan sebenarnya bukan tugas MK sebagai negatif legislator. Nah itu kan sebenarnya bukan lagi mengganggu integritas MK, tapi menghancurkan MK gitu. Jadi ini salah satu rusaknya demokrasi kita gitu. Nah itu menurut saya salah satu puncak dari rusaknya demokrasi. Nah tapi kan putusan 90 kemarin tuh belum menurun, guru-guru besar ini belum turun gunung lah. Kalau ibarat seorang kungfu gitu kan, atau seorang sepuh, suhu itu kan ada di atas gunung, biasanya masih di atas. Tapi putusan 90 belum menurunkan dia. Tapi ketika problematik semakin banyak, sangat jelas keberpihakan presiden, sangat jelas bansos turun amburadul dan lain-lain. Akhirnya lembaga kampus akhirnya turun gunung dan memperlihatkan bahwa masa Presiden Jokowi ini sudah sekacau itu. Jadi kekacauan demokrasi ini dilihat oleh mahasiswa harus disikapi secara lebih keras gitu ya. Tentu Bang, karena sebenarnya komitmen kita untuk menjaga demokrasi ini kan ada komitmen yang jadi komitmen bersama gitu. Dan problem utamanya sebenarnya hadirnya sudah cukup lama gitu. Bahkan sepanjang kami aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, sebenarnya kita sempat sekali pernah mengkritisi soal wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, dan lain sebagainya. Bagi kami, satu, membunuh demokrasi, yang kedua, memainkan hukum dengan seenaknya gitu. Membuat keadaan darurat, dan lain sebagainya, sehingga seakan-akan butuh legitimasi, butuh narasi-narasi baru untuk memperpanjang kekuasaan yang tidak demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengkritisi soal RKUHP, yang sudah sah menjadi KUHP dan akan dipraktekkan 2025 gitu. Pasal-pasal yang ada dalam RKUHP itu betul-betul bermasalah. Selain dia mengganggu kebebasan sipil, dia juga membuktikan bahwa negara hari ini sedang menggunakan otot-otot kekuasaan untuk kemudian mengganggu kebebasan sipil, mengganggu ruang demokrasi masyarakat, dan mengganggu suara-suara kritis masyarakat, menambahkan pasal pelarangan demonstrasi, ikatan pasal pemberitahuan, menambahkan pasal penghinaan lembaga pemerintah, dan lain sebagainya, yang jelas sangat jauh dari semangat-semangat demokrasi. Selanjutnya kita juga mengkritisi Perpu Cipta Kerja gitu, yang mana itu sangat tidak demokratis. Sudah ditolak secara masyarakat umum ya, dari tahun 2020 Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian sah gitu.
selepas dia sah lewat proses yang jauh dari kata meaningful participation, jauh dari kata partisipasi bermakna yang demokratis, dia kemudian dibatalkan oleh MK. Publik sempat kemudian mempunyai angin segar gitu dengan MK yang punya inkonstitusional bersyarat. Bagi kami itu adalah isyarat untuk kita mempercayai proses hukum gitu. Tapi kita kemudian dikecewai dengan proses hukum itu karena kemudian DPR, lembaga demokratis, menyetujui produk hukum ilegal tersebut jadi Perpu Cipta Kerja. Belum lagi kemarin putusan MK nomor 90, itu ada puncaknya, Bang. Jadi ketika kita kemudian menyandarkan harapan kita pada demokrasi, yang sistem paling legalnya adalah pemilu gitu. Orang-orang yang masuk ke dalam sistem legal itu malah melalui cara-caranya dengan tidak legal gitu. Masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi, penyelundupan hukum yang ilegal, melanggar etik, dan yang melanggar etik bukan yang bilang melanggar etik bukan Melki dan Afik kan. Yang bilang melanggar etik itu Prof. Jimli, MK dan juga Hakim MK sendiri karena sudah keluar putusan nomor 140 yang merevisi putusan nomor 90 karena Hakim MK sadar mereka semua melanggar etik gitu. Jadi MK sendiri menyadari mereka melanggar etik dan tidak mungkin kita menyandarkan harapan kita akan sistem pemilu yang harusnya legal, yang menjadi sistem demokratis itu pada cara-cara yang tidak legal, dan itu menjadi puncak dari semuanya sebenarnya, Bang. Dan hari ini semakin parah, betul kata Afik gitu. Jadi bahkan sistem demokrasi kita kacau balau karena wasitnya, hakim garisnya semua mendadak jadi penyerang, striker, bahkan mau cetak gol gitu kan. Ini kan jadi masalah besar, apalagi menggunakan fasilitas-fasilitas negara, bansos, ini itu dan lain sebagainya. Dan bodohnya lagi, banyak sekali kemudian aparat-aparat negara, pejabat-pejabat publik seakan-akan tiba-tiba jadi lupa tugas utama mereka gitu. Aparat negara yang terlihat sangat berpihak gitu kan, dan bahkan menurut beberapa sumber kemudian sedang direncanakan untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan pejabat-pejabat publik kita yang beberapanya adalah ketum parpol gitu, ketum parpol senior bahkan dengan terang-terangan mengatakan pada publik bahwa bansos itu uang Jokowi. Bansos itu rezeki dari Jokowi. Ini pembodohan-pembodohan publik. Cerita teman-teman ini kan menggambarkan otoritarianisme sebenarnya. Iya, Bang. Saya mau tanya, apakah teman-teman mengetahui bagaimana otoritarianisme berlangsung di zamannya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto? Karena ini kan sering dianggap oleh para disikapi itu kan anak-anak ini kan nggak tahu zaman Orde Baru gitu ya. Tapi saya pengen dengar dari teman-teman, bagaimana kalian memahami otoritarianisme Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang menurut beberapa orang itu ya ini mulai ditunjukkan oleh Jokowi dan bahkan lebih parah. Jadi kan sebenarnya kita ini kan generasi native demokrasi. Jadi kita lahir itu native demokrasi. Native demokrasi. Menarik nih istilahnya. Jadi kita lahir dengan kebebasan. Kita lahir dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Kita kira-kira hidup dengan bumbu-bumbu sejarah terhadap otoritarianismenya Orde Baru gitu. Cuma yang sangat kita amini bahwa kan sebenarnya kesadaran reformasi itu kan kesadaran pembatasan dari kekuasaan kan. Kalau saya misalnya di Paramadina kita memang jadi di Paramadina itu kita belajar tentang manusia begitu. Nah, Cak Nur itu selalu bilang bahwa pengkultusan manusia itu tidak diperbolehkan karena manusia itu kemungkinan menjadi orang jahatnya sangat besar. Power tend to corrupt juga power tend to corrupt. Nah, sehingga kita sama-sama telah ilmiah bahwa manusia itu selalu cenderung koruptif, cenderung berbuat jahat, sehingga sistem membatasi masa jabatan. Sudah ada penelitiannya bahwa dibatasilah masa jabatan selama 5 tahun ataupun 10 tahun karena Anda cenderung akan jahat dan korup. Nah, sebenarnya kan yang kita lihat dari historicalnya Orde Baru kan karena kekuasaan ini dibiarkan bertahun-tahun kan. Nah, apa yang terjadi hari belakangan ini dengan upaya-upaya Presiden Jokowi itu kan memperpanjang masa jabatan lah, wacana tentang penundaan pemilu lah, dan sekarang menjadikan anaknya sebagai cawapres, ini kan sebenarnya upaya untuk mengembalikan membuat kita jalan mundur kembali gitu. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang apakah kita kan kadang-kadang juga ada istilahnya di kita itu yang tiba-tiba jadi aktivis 98 semua itu kan ngobrol, waduh zaman saya kayak gini, zaman saya sekarang enak lah. Namanya Abdul, Bang. Abdul. Abang dulu. Jadi nggak ada urusan dengan abang dulu, ternyata demokrasi itu kan membatasi gitu. Kemudian yang kita lihat sekarang ini adalah bahwa ya neo Orde Baru itu muncul dengan bentuknya ya salah satunya yang mencolok soal anak presiden tadi ya jadi cawapres gitu ya. Sebenarnya
Kalau dibilang apakah generasi kami ini tahu Orde Baru dan tahu keburukan-keburukan dan betapa otoriternya Orde Baru, saya bilang ya kenapa tidak tahu gitu. Karena bagi saya kalau ada orang-orang bahkan ketum parpol ya yang hari ini bilang, oh saya nggak tahu Orde Baru gimana, saya belum lahir. Gitu kan. Bagi saya itu statement yang keliru dan tidak pantas, karena berarti dia nggak sekolah, Bang. Yeah. Gitu. Karena minimal kalau orang sekolah dia belajar sejarah bagaimana Orde Baru ini segala macam gitu. Bahkan guru sejarah tuh nggak lahir pas penjajahan Jepang dan Belanda. Jadi emang orang kalau belum lahir pas penjajahan nggak boleh ngomong penjajahan. Jadi itu pun yang saya kritisi soal orang-orang yang menganggap bahwa ya kalau belum lahir pada masa Orde Baru belum pantas ngomong otoritarianisme Orde Baru. Bagi saya memang tidak lahir, Bang. Saya belum lahir pada masa Orde Baru. Tapi saya masih melihat bekas-bekasnya sampai hari ini. Saya belum ada tahun 98. Tapi saya masih melihat bagaimana kemudian orang-orang yang diculik itu tidak pernah kembali sampai hari ini dan keluarganya masih menagih di depan istana gitu. Saya belum lahir pada tahun 98, tapi saya melihat bagaimana kemudian orang-orang karena mengkritisi Orde Baru sampai hari ini keluarganya masih menuntut hak-haknya pada negara gitu. Bagaimana kita bisa melihat bekas-bekasnya sampai hari ini, kita harus amandemen berapa kali untuk kemudian membatasi kekuasaan. Kita harus kemudian masuk kepada sistem-sistem ini dan lain sebagainya, korban-korbannya semakin banyak. Hari ini kita mengarah ke situ gitu. Bagaimana suara-suara publik, suara-suara orang-orang yang kritis kemudian hari ini menjadi korban gitu. Bagaimana kemudian orang-orang yang menyuarakan sesuatu hari ini harus menjadi orang yang sewaktu-waktu siap jika terkena sesuatu. Itu kan problem hari ini. Dan itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke masa itu, Bang. Bahkan baru dalam aspek kembalinya represivitas sipil, kembalinya represivitas, bagaimana hukum dipakai untuk tidak menjamin dan melindungi masyarakat gitu ya. Betul, ini negara kekuasaan lagi, Bang. Ini bukan negara hukum karena harusnya hukum itu dipakai untuk mengontrol, membatasi, dan menjamin kekuasaan itu tidak berlaku semena-mena pada masyarakat. Tapi hari ini kita sudah kembali ke negara kekuasaan. Jadi hukum dipakai untuk melanggengkan kekuasaan, kekuasaan dipakai mengubah hukum seenaknya. Oke. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar itu kan setiap warga negara diberi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Yang kedua, kalau kita lihat pemilu itu menjadi momentum di mana masyarakat, warga negara menentukan formasi kepemimpinan kelembagaan pemerintahan kita mulai dari presiden, DPR ke depan gitu ya. Nah, gerakan mahasiswa hari ini melihat momentum pemilu kita hari ini, pilpres kita hari ini, peran kelembagaan negara kita yang sudah ada pembagian eksekutif, legislatif, yudikatif, itu apa yang menjadi concern kalian nih dengan apa tadi yang disebut ada putusan MK, ada anaknya presiden jadi wapres, kemudian ada bansos yang disalahgunakan, ada represivitas terhadap menyatakan pendapat. Apa yang menjadi concern utama kalian untuk di momentum sekarang ini? Sebenarnya sebelum datang ke momentum hari ini, kita kan dari awal tuh semenjak kekuasaan ini masuk ya, di periode kedua Jokowi lah terutama, kan kita sama-sama tahu ya pembagian 3 trias politika itu kan sebenarnya adalah ya kita menginginkan ada keseimbangan kekuasaan kan. Jadi ada oposannya di legislatif, ada eksekutifnya yang jadi pelaksana. Ya kan ada lembaga pelaksana, ada lembaga pengawas, dan ada lembaga pengadilan. Kan kita menginginkan ketiga instrumen ini menjadi instrumen kekuasaan yang seimbang gitu. Tapi kan memang problemnya di masa kepresidenan ini kita seolah-olah ada realitas partai koalisi sehingga tugas dari legislatif itu hilang sebagai oposisi dari kekuasaan. Kita tidak pernah melihat lagi legislatif itu berdebat cukup kencang tentang perdebatan-perdebatan itu. Sehingga menurut saya pada akhirnya kalau kita datang di momentum-momentum belakangan ini, menurut saya ini akumulasi dari upaya-upaya pelemahan trias politika itu, upaya pelemahan pelembagaan yang telah kita sepakati dalam prinsip demokratis gitu. Lalu apa yang akan dilakukan untuk itu? Pada akhirnya ya kesadaran masyarakat sipil untuk menjadi oposisi parlemen, oposisi alternatif atau oposisi permanen ya harus dilaksanakan gitu. Yang pada akhirnya ya menurut saya belakangan ini akan terlihat lah mungkin beberapa hari ke depan. Menurut saya momentumnya bukan hanya pemilu ini, momentumnya ini panjang, ini ada sejarah yang cukup panjang, ada rentetan waktu yang cukup panjang. Kita lihatlah ntar bagaimana. Oke. Apa yang disebut Afik tadi, menurut Melki, hanya di beberapa kampus saja atau sudah merata di banyak kampus di Indonesia? Jadi kita bikin forum, Mbak. Namanya Forum Anomali. Isinya saya, Afik, Haikal Ketua BEM Pajajaran, dan juga Gibran Ketua BEM UGM. Kita sudah berkeliling ke beberapa kota lah, Bang.
untuk melihat teman-teman dan belajar dari teman-teman cara bergerak di masing-masing wilayah gitu. Kita melihat keresahan yang sama gitu. Kita melihat bahwa tiap dari wilayah yang kita datangi itu sadar bahwa hari ini ada demokrasi yang dipermainkan. Dan bahkan kesadaran itu sudah merebak ke banyak sekali wilayah di seluruh Indonesia gitu. Bahkan teman-teman yang kemudian beraliansi dan isi aliansinya adalah mahasiswa seluruh Indonesia, misalnya BEM seluruh Indonesia lah, apa segala macam gitu. Semua sudah bersepakat untuk menggaungkan gerakan gitu. Entah kecil ataupun besar gerakannya, setidaknya kesadarannya sudah tumbuh dan akan menjadi besar pada waktunya. Jadi kondisinya hari ini sudah sampai ke titik itu, Bang. Mahasiswa-mahasiswa sudah resah. Mahasiswa-mahasiswa sudah dalam posisi bukan geram lagi, tapi sudah panas gitu untuk gimana caranya bisa menjewer memperingatkan kekuasaan. Cuman memang butuh momentum konsolidasi yang masif. Dan hari ini gerakan-gerakannya luar biasa banyak gitu. Jadi akan ada suatu masa di mana mendudukkan semuanya untuk kemudian berkonsolidasi, berdiskusi, dan kemudian menyadarkan publik bahwa gerakan ini harus bersatu padu untuk menumbangkan sesuatu yang kemudian membunuh demokrasi kita. Jadi gitu. kalian ini keliling ke berbagai kota untuk mendengar ya, bukan menyampaikan apa yang kalian mau ya. Jadi itu yang kita lakukan karena itu yang menjadi kritisi kita atas kekuasaan hari ini, Bang. Demokrasi deliberatif itu tidak dilaksanakan dengan baik gitu. Jadi dari yang dikunjungi itu apa suara terbesar yang beda-beda, suara Bang. dominannya? Macam-macam sih. Tiap daerah itu berbeda-beda. Teman-teman di Solo itu tempat lahirnya dinasti menurut kita di Solo itu justru menjadi tempat yang hari ini paling resah gitu. Tempat yang hari ini menjadi paling bingung karena ketika mereka kemudian ingin menyampaikan aspirasi tidak pernah didengar, ketika mereka kemudian ingin menyampaikan pendapat selalu direpresi, tapi kemudian hari ini tiba-tiba timbul yang katanya gelombang gerakan mahasiswa di depan Balai Kota Solo, tiba-tiba diterima oleh Gibran Rakabuming Raka dengan baik gitu, menyampaikan pendapatnya dan lain sebagainya. Ya tentu gerakan mahasiswa yang diakomodir dan dikapitalisir di Solo itu membuat teman-teman yang kritis dan sadar di Solo itu akan bergerak suatu hari nanti gitu. Itu pertama. Belum lagi di Surabaya. Di Surabaya itu ya mereka selama ini kemudian adalah kota yang cukup banyak menyandung Presiden Jokowi gitu kan, memuji dan lain sebagainya. Tapi hari ini mereka kemudian menjadi kota yang menunggu-nunggu betul kapan ada gerakan besar untuk kita bisa ikut serta. Gitu. Belum lagi di Madura, kemarin itu di Madura gitu. Teman-teman Madura adalah orang yang sangat rindu untuk terus berdiskusi, Bang gitu. Jadi pas kita sampai ke Madura, mereka bahkan punya pemikiran, habis ini kita mau ngapain, habis ini mau aksi apa, habis ini berbebas apa. Belum lagi di Bandung dan lain sebagainya. Jadi tiap kota itu hari ini sudah dalam posisi menunggu-nunggu dan siap jika sewaktu-waktu ada gerakan gitu. Oke, konsolidasi masih terus berlangsung. Tadi ada disampaikan oleh Melki soal represi. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini pernah ngalamin represi langsung nggak? Kalau saya ya kalau WA kan udah sering ya di retas segala macam. Bahkan saya Gibran sama Haikal itu jam 12 dini hari, 2 hari sebelum aksi gedung MK itu bersamaan waktunya, Bang, di retas. Nah itu satu hal ya. Cuma saya yang agak terganggu. Jadi waktu itu kita ada acara agenda forum anomali di kampung saya di Parepare. Nah rupanya Kapolda itu datang, Kapolda memerintahkan Kapolres untuk membubarkan diskusi itu karena dianggap mengganggu dan memprovokasi dan lain-lain lah. Padahal kita bicara tentang demokrasi, bahkan saya berbicara tentang bagaimana memilih dengan bijak gitu waktu itu, bagaimana memilih bahwa anggota legislatif itu harus cerdas dan mengakar waktu itulah saya diskusi tentang itu. Tapi rupanya tanggapan dari Kapolres itu tidak baik. Nah yang membuat saya terganggu, jadi kan orang tua saya itu bisnismen, Bang. Rupanya orang Kapolda datang dari Makassar ke Parepare cuma mengganggu izin dari perumahan izin usaha saya, dicarilah izin airnya lah, izin pembangunannya lah, izin apa diganggu lah. Nah itu menurut saya intimidasi dan akhirnya orang dari Kapolres itu nyuruh ayah saya, anaknya disuruh diem. Oke. Kalau Melki represi gimana? Sepanjang jadi Ketua BEM UI tahun 2023, represinya luar biasa banyak, Bang. Dari serangan-serangan digital itu sudah pastilah. HP diretas, bahkan WhatsApp, Line, Telegram, Instagram dimasuki pihak yang tidak dikenal, di login, diretas, bahkan sempat di luar kontrol beberapa hari. Itu sering sekali kita alami, itu pertama. Yang kedua, serangan-serangan intimidasi ketika lagi demonstrasi juga sangat banyak gitu. Bahkan sebelum demonstrasi, bahkan kita itu sebelum demonstrasi pasti 1-2 hari sebelumnya ditelepon gitu. Diminta untuk tidak demonstrasi atau dikurangi masanya dan lain sebagainya.
ketika sampai di tempat demonstrasi dipukuli, dibenturi dengan aparat dan lain sebagainya, itu sudah sering sekali kita alami. Bahkan saya itu pernah suatu hari ketika sehabis aksi yang mengkritisi putusan MK tersebut, orang tua saya di Pontianak didatangi oleh aparat keamanan gitu. Ditanyai banyak hal-hal personal gitu, seperti ibu berinteraksi dengan Melki sejauh apa, sesering apa gitu. Ibu biasanya kegiatannya apa di rumah gitu. Ada kegiatan-kegiatan yang mengkritisi nggak gitu. Ibu paling malam balik jam berapa gitu. Melki ada jam waktu pulangnya nggak gitu. Jadi bahkan hal-hal yang sangat personal, ibu saya diinterogasi gitu tentang pergerakan saya selama ini di Jakarta. Dan itu menjadi masalah yang sangat mengganggu bagi saya. Karena orang-orang yang menginterogasi tersebut menggunakan seragam resmi gitu. Untuk kemudian menginterogasi. Bahkan saya pun mengalami beberapa hal-hal yang menurut saya agak sulit diceritakan di sini ya, tentang bagaimana ada pembunuhan karakter, tentang bagaimana kemudian ada upaya-upaya untuk mendegradasi gerakan lewat kami-kami yang hari ini sedang bersuara gitu, dengan kasus-kasus yang tidak benar dan lain sebagainya. Tapi saya rasa berbagai macam represi itu tidak akan membuat gerakan mahasiswa itu hari ini melemah sih. Justru publik itu akan semakin sadar bahwa kekuatan-kekuatan yang merepresi itu harus semakin kencang dilawan. Oke. Kalian sudah membangun gerakan. Kalian sudah menjalani proses gerakan. Kalian juga menghadapi risikonya dengan berbagai macam represi. Lalu apa sikap teman-teman mahasiswa dalam Pilpres dan pemilu legislatif kali ini? Kalau gantian aja nanti habis boleh Melki. Kalau saya sendiri sih sebenarnya ya ini kan perdebatan yang cukup besar juga di kubu kita kan. Perdebatannya gini sebenarnya. Kan ini kita lihat sistemnya udah curang. Tadi yang harusnya jadi penonton malah jadi striker, wasitnya diakomodir oleh salah satu pihak. Memang perdebatannya pada akhirnya apakah layak dilanjutkan pemilu seperti ini? Kan kita sudah melewati berbagai pemilu waktu itu, ada yang seruan-seruan seperti itu juga. Tapi ketika pemilunya selesai, akhirnya harus terpaksa diterima gitu. Nah, jadi yang pertama ya pertanyaan tentang apakah pemilu ini layak dilanjutkan, itu jadi satu hal berdiskusian. Yang kedua, momentum Pilpres dan Pileg ini, kalau kita masih percaya, ya yang harus betul-betul dikawal itu ya tentu ada harapan tentang tolak pemilih curang itu. Nah yang ketiga, pada akhirnya ya tentu kita berharap ke seluruh masyarakat Indonesia kembali memikirkan bahwa kita memilih eksekutif yang harusnya betul-betul kita sama-sama sepakati bahwa dia jalan dengan kondisi dan mengakomodasi seluruh prinsip-prinsip demokrasi, dan kita memilih anggota legislatif yang memang dia mau jadi oposan terhadap kekuasaan. Bisa menjalankan perannya sebagai legislatif ya. Perannya sebagai legislatif, karena selama ini karena kita milih eksekutifnya partai yang sama, kita memilih legislatifnya partai yang sama, sehingga ketika kita berbicara tentang kenapa Anda pilih itu nggak rasional kan. Dan yang terakhir ya tentunya kan demokrasi itu kan sebenarnya sistem yang sangat rasional kan. Jadi harapannya ya para pemilih memilih calon-calon yang diinginkan itu juga dengan rasional, bukan dengan emosi. Kan ini karena calonnya banyak gimmick, seringkali kan calon ini kalau di apa-apain jadi nangis segala macam. Nah ini harapannya sistem demokrasi itu rasional, memilihnya harus rasional. Jangan sampai kita terlalu banyak perasaan tercampur aduk sehingga ya nanti pada akhirnya apa yang kita jalani juga hidup dalam dunia perasaan. Oke. Kalau Melki? Ya, sebenarnya pemilu ini menjadi jadi bukti bahwa masyarakat itu sebenarnya masih punya forum-forum yang legal untuk kemudian menyampaikan dan menitipkan harapannya gitu Pak. Jadi kalau ada perdebatan soal bagaimana kita bisa menjalankan pemilu sejak awal saya sudah curang dan tidak legitimate gitu. Saya itu bukan pemikiran yang salah. Tapi untuk kemudian menaruh harapan pada pemilu pun tidak menjadi salah gitu. Jadi bagi saya hari ini sistem yang paling legal untuk kemudian kita menitipkan harapan adalah pemilu. Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan suaranya dengan maksimal untuk mempercayakan harapannya di pemilu, ya lakukan itu gitu. Tapi kemudian kalau timbul-timbul narasi bahwa ya lebih baik tidak memilih dan lain sebagainya juga tidak menjadi masalah gitu. Karena bagi saya hari ini kekuasaan harus diperingatkan Bang gitu. Jadi sekian persen suara yang masuk bagi setiap paslon itu bukan berarti beberapa persen yang kemudian sekedar suka, senang, apalagi percaya aja gitu. Beberapa persen orang suara yang masuk itu menandakan orang-orang itulah yang kemudian harus menagih dengan lebih keras. Bagi saya, presiden yang terpilih itu adalah presiden yang legal, Bang. Jadi dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang harus kita terima, itu satu.
Yang kedua, ketika presiden itu kemudian hadir, dia berhak untuk dikritisi oleh semua orang gitu. Bahkan bagi saya ketika kita memilih satu capres, ketika capres itu menang, itu pemilihnya yang paling pantas untuk kemudian tiap harinya lebih keras menagih dan lebih keras marah gitu. Ketika dia kemudian keluar dari jalur. Jangan sampai kita sudah memilih capres, dia menang gitu. Dia mau salah mau benar kita dukung. Itu kan yang menjadi problem dari Jokowi yang kita sebut sebagai New Hope kan, harapan baru. Gitu. Menjadi rasional dalam berpolitik. Iya. Oke. Sekarang orang sudah mulai banyak bicara nih, pemilu curang. Ya, potensi curang pemilu ini besar. Lalu tadi kan bahasanya masih malu-malu ya, ada striker gitu ya. Jadi kita tahu bahwa ada menteri di situ, ada anaknya presiden di situ gitu ya. Ikut serta sebagai kontestan dalam pemilu kali ini. Nah, menyikapi hal lain yang juga terjadi itu kan ada bansos nih ya, yang lagi ramai sekarang. Duitnya sekitar 400-an triliun itu, ya. Dan bansos ini dipolitisasi sedemikian rupa gitu. Nah, ini untuk menjaga proses pemilu ini di tengah perdebatan pemilu curang, pemilu harus diboikot, pemilu harus ditolak, pemilu harus diawasi. Nah, suaranya teman-teman mahasiswa nih itu ada di mana untuk mengawal agar apa tadi yang kita harapkan soal pemilu ini bisa jurdil, bisa luber, dan bisa menghasilkan pemerintahan yang legitimate, itu apa sikap teman-teman mahasiswa yang sudah didengar sampai sejauh ini? Ya itu tadi sih Bang, maksudnya kita ini masih terbagi dari berbagai perspektif ya. Makanya sebenarnya ada satu wacana bahwa isu pemakzulan Jokowi itu pasca pemilu. Oke. Agar kita lihat sebenarnya ini proses-proses yang ada gitu. Nah, tapi di satu sisi memang jadi ada teman-teman yang pada akhirnya bergabung dengan platform Jaga Suaramu misalnya. Nah, mereka memang fokus dan concern menjaga TPS, mengawal pemilu curang yang betul-betul bentuknya aplikatif gitu. Dia turun ke lapangan, dia mengawasi banyak hal. Nah, ada memang teman-teman yang memang bergerak di jalanan untuk menolak pemilu curang. Terutama kan teman-teman yang sangat kesal dan geram terhadap bansos-bansos yang dibagi dengan anggaran yang besar, pembagiannya yang tidak jelas, dan itu menciderai terutama anggaran-anggaran yang ada gitu. Kan sebenarnya pada akhirnya kan ini dalih satu putaran misalnya, itu kan katanya irit ya. Irit 28 triliun katanya. Tapi bansos ini kan lebih dari itu malah bukan dalih tentang irit dengan satu putaran itu malah menghancurkan kredibilitas dari pemilu kita gitu. Sehingga kalau berbicara tentang mahasiswa berada di mana, ya kita masing-masing masih punya concern masing-masing. Itu sebabnya ya menyatukan oposisi di luar kekuasaan dan yang sedang kritis hari ini perlu pelan-pelan membangun kekuatan. Melki, di sisi lain nih guru besar sudah mulai bergerak ya. Nah, bagaimana kemudian gerakan yang sudah dilakukan oleh guru besar ini juga bisa meluas sampai kepada kelompok-kelompok lain di luar kampus, di luar gerakan mahasiswa? Sebenarnya problem hari ini memang butuh untuk menyatukan berbagai macam kekuatan oposisi, Bang. Jadi kan sejarahnya Indonesia itu selalu mencatat bahwa di setiap perubahan-perubahan besar itu selalu ada minimal 4 kelompok oposisi yang bergabung gitu. Pertama adalah oposisi mahasiswa gitu, gelombang masyarakat sipil yang tanpa kepentingan gitu. Kedua adalah oposisi intelektual gitu, orang-orang yang ada tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, akademisi yang kemudian memilih untuk banyak bersuara di publik, tidak lagi di ruang-ruang akademik gitu. Yang ketiga oposisi partisan di dalam parlemen ataupun di dalam sistem pemerintahan yang resmi gitu. Keempat baru kemudian oposisi lembaga swadaya masyarakat. Jadi selalu ada 4 gelombang oposisi ini yang bergabung baru menghasilkan perubahan-perubahan besar gitu. Jadi bagi saya turunnya guru-guru besar itu justru bukan sebagai hal yang kemudian dipikirkan, oh ini bagaimana untuk kemudian menyatukan. Justru sudah harus ada faktor itu dulu Bang, baru bisa menyatu. Itu yang pertama. Yang kedua, problemnya memang tinggal menyamakan narasi besar gitu. Bagi kami hari ini permasalahannya memang ada beragam. Satu, tolak pemilu curang. Kedua, pemilunya illegitimate. Ada yang pengen boikot pemilu. Ada yang pengen bahkan pemakzulan Presiden Jokowi. Bahkan ada yang pengen untuk sekedar menjaga saja kondisi demokrasi dengan memberikan kritik-kritik, menjaga TPS dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada yang salah, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil gitu. Bagi saya semuanya harus dilaksanakan secara adil menurut proporsinya masing-masing gitu. Tapi problem terbesarnya hari ini adalah bagaimana menjamin bahwa semua suara itu diakomodir. Saya sepakat dengan Afik bahwa
isu pemakzulan Presiden Jokowi itu bukan isu yang sangat tabu untuk dibicarakan. Oke. Karena itu adalah isu yang konstitusional gitu. Diatur di dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 gitu. Dia mengatur bahwa berbagai macam tata cara, persyaratan, unsur-unsur yang memenuhi untuk kemudian dilakukan pemakzulan di DPR, MPR melalui prosedur yang ada di MK sebelumnya. Jadi bagi saya proses pemakzulan itu hanya mampu berjalan jika kemudian oposisi yang di dalam parlemen mampu menyuarakan dengan maksimal dengan tekanan gerakan masyarakat sipil di bawah dan suara-suara besar dari gelombang intelektual. Jadi per hari ini sebenarnya kita tinggal menunggu tiap suara dari oposan itu, kelompok oposan itu untuk semakin memasifkan suaranya masing-masing, duduk bersama dan memikirkan bagaimana cara-caranya untuk kemudian menghancurkanlah upaya-upaya pembunuhan demokrasi gitu. Saya pengen tahu faktor-faktor apa saja yang sudah terpenuhi, prasyarat apa saja yang sudah terpenuhi untuk mengatakan bahwa pemakzulan Jokowi ini sah-sah saja untuk kita wacanakan. Bahkan kita lihat sebagai sebuah kewajaran. Faktor-faktor apa aja yang sudah terpenuhi ini? Ya sebenarnya faktor yang paling mungkin itu semua proses yang inkonstitusional kan. Jadi misalnya yang terjadi belakangan ini misalnya terhadap putusan MK itu gitu. Putusan MK. Jadi kalau berbicara tentang faktor-faktor itu kan nanti dijalankan oleh DPR ya sebagai lembaga legislatif yang harusnya semua lembaga legislatif yang ada di kamar oposan itu yang punya legitimasi itu untuk kalau dari teman-teman sini sudah ada nggak menginventarisir tuh? Sebenarnya dari faktor-faktor ini wajar aja kalau kemudian orang mewacanakan pemakzulan Jokowi. Pertama kalau pembicaraan soal isu pemakzulan itu Bang, berbicaranya saja sudah legal gitu. Karena dia diatur oleh konstitusi. Jadi tidak ada hal tabu, tidak ada hal terlarang untuk membicarakan itu. Sehingga teman-teman mahasiswa membicarakan itu pun normal-normal saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dituliskan di Undang-Undang Dasar 45 ada perbuatan tercela gitu. Kita bisa melihatlah hari ini perbuatan tercela itu dilakukan secara gamblang, bangga, terang-terangan dan secara telanjang gitu kan. Politisasi bansos untuk kemudian menjamin bahwa publik akan memilih presiden yang kemudian memilih pilihan presiden yang kemudian sering menggelontorkan bansos, bagaimana infiltrasi kekuasaan dan lain sebagainya. Berkhianat pada konstitusi. Kita bisa melihat bagaimana konstitusi kita juga mengatur peranan MK bagaimana, ini bagaimana, itu bagaimana. Semuanya hari ini sedang kacau balau di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Jadi kemudian ditanya faktor-faktor apa ya, bahkan 2 dari banyak faktor saya sudah terpenuhi gitu Pak. Iya. Jadi saya kira kegelisahan ini sudah semakin melebar ya dan dalam juga gitu ya, nggak cuma sekedar soal suka nggak suka. Memang kita melihat juga fakta-faktanya ternyata sudah dirasakan juga ya oleh teman-teman mahasiswa terutama. Oke, dalam waktu dekat ini kan 14 Februari kita akan masuk fase pencoblosan. Nah, kira-kira teman-teman mahasiswa merespon momentum ini dalam waktu dekat akan melakukan apa? Kalau dari saya pertama ya Bang, kan lembaga aparat keamanan itu ingin pemilu damai kan. Ingin pemilu damai, pemilu yang gembira dan lain-lain lah. Bahkan dia berkali-kali datang dalam bentuk intelijen ke kita, pemilu damai itu harga mati gitu. Nah, tapi harus dipertanyakan ulang kalau mau pemilu damai ya pemilunya curang, gimana kita mau damai gitu. Sistem pemilunya curang, banyak hal yang sangat kontroversi dan lain-lain. Dan Anda mau pemilunya damai. Nah, jadi kalau bertanya, kalau mau pemilu damai dengan kondisi saat ini, itu sangat mustahil. Jadi menurut saya terutama yang mewakili mahasiswa Pramadina, pemilu damai itu hampir mustahil dengan kondisi yang ada hari ini. Oke. Melki, gimana terkait di pemilu kali ini, apa tuh yang sudah menjadi kita kan kira-kira kesamaan pandangan lah dari teman-teman kampus ini? Teman-teman berbagai kampus di seluruh Indonesia itu sepakat akhirnya bahwa sistem pemilu ini akan penuh dengan berbagai kecurangan, Pak. Entah itu kemudian terencana ataupun tidak. Gitu. Bagaimana nggak mungkin kan? Bagaimana kita melihat hari ini KPU dan Bawaslu saja sudah menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Kita melihat bagaimana aparat negara dimobilisir untuk kemudian mendukung kepentingan politik tertentu. Kita bisa melihat bagaimana banyak sekali pejabat-pejabat publik yang dalam posisi tinggi mengampanyekan paslon-paslon tertentu. Sudah pasti kecurangan itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi kesepakatan pertama di golongan mahasiswa adalah pemilu itu pasti akan ada kecurangan. Entah itu besar, kecil, terencana ataupun tidak.
Yang kedua, sudah ada pandangan bersama yang menunjukkan bahwa kita semua hari ini kecewa sama pelaksanaan sistem demokrasi di akhir kekuasaan Presiden Jokowi gitu. Penuh dengan represivitas aparat, penuh dengan berbagai macam pembungkaman, penuh dengan bagaimana kita melihat demokrasi minim substansi, penuh gimmick dan lain sebagainya. Dan perusakan demokrasi itu lucunya diadakan, hadir, dihasilkan oleh presiden yang kita pilih lewat sistem yang demokratis gitu kan. Jadi kesepakatan bersama kan itu sudah ada gitu. Kesepakatan bersama yang terakhir adalah kita harus punya beragam cara taktis untuk kemudian menjatuhkan upaya-upaya yang kemudian berusaha untuk membunuh demokrasi. Jadi sebenarnya kesepakatan bersama itu sudah hadir, Bang. Tinggal dirumuskan bagaimana apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dan lain sebagainya. Oke. Dengan bekal itu, langkah-langkah untuk konsolidasi dengan guru besar, dengan kelompok masyarakat sipil, dengan kelompok-kelompok keorganisasian kemasyarakatan lainnya, apa yang sudah menjadi agenda bersama teman-teman? Kalau jujur saja ya Bang, hari ini kan biasanya kalau gerakan sebelum-sebelumnya itu kalau kita aksi itu konsolidasinya ya lebih banyak antar mahasiswa. Tapi hari-hari belakang ini konsolidasi kita sudah dihadirin oleh berbagai akademisi, sudah dihadiri oleh berbagai NGO, sudah dihadiri berbagai tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh intelektual lainnya. Jadi sebenarnya yang menguatkan sebenarnya di bulan-bulan Desember itu sempat kita agak redup karena merasa tidak ada dukungan dan apalagi waktu itu forming kan, ada regenerasi gitu. Nah, tapi karena guru-guru kita, dosen-dosen kita, tokoh-tokoh intelektual, kemudian NGO dan lain-lain itu menguatkan dan hari-hari belakang ini mereka juga ikut merumuskan bahkan sehingga menurut saya dan menurut kami tentunya ya ini gerakan ini tentu menjadi snowball beberapa hari ke depan gitu. Oke. Momentum pemilu dan pemilihan presiden di 2024 ini menjadi concern banyak pihak karena memang dipicu oleh perilaku rezim yang berkuasa sendiri. Teman-teman mahasiswa sudah mengeksplorasi banyak dalam obrolan kita hari ini. Dan sebelum diskusi ini kita akhiri, kita akan dengar dulu lah closing dari masing-masing dua orang teman mahasiswa kita ini. Siapa dulu nih mau kasih closing statement? Saya boleh. Oke. Ya, sekali lagi ya, pada akhirnya ketika kita putus asa terhadap kekuasaan, putus asa terhadap kondisi-kondisi yang mencekam, satu-satunya yang bisa kita percaya hanya lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Seperti apa yang selalu dikatakan Nelson Mandela, ya pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk kepada kekuasaan. Kondisinya hari ini banyak orang sudah mulai muram dan gelisah Bang sama berbagai keadaan yang hari ini menyelimuti kondisi demokrasi kita gitu. Pembungkaman di mana-mana, intimidasi selalu hadir pada orang-orang yang menyampaikan kritisi. Kita bisa melihat bagaimana demokrasi kita dibangun dengan luar biasa, minim partisipasi dan tidak substantif gitu. Kita melihat bagaimana ada krisis etik, kita melihat bagaimana ada tingkah-tingkah para politisi kita yang minim dari kata negarawan. Banyak orang sudah mulai dalam fase tidak percaya bahwa ini bisa diselamatkan gitu. Ini sudah hancur, kacau balau, lebur dan lain sebagainya. Yang bisa saya bilang adalah ketika hari ini kekacauan itu sudah di mana-mana, ketika hari ini kerusakan itu sudah sedemikian parahnya, ketika kejatuhan itu semakin dalam, artinya hal-hal baik itu akan segera menggelinding dengan cepat. Jadi teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil dan lain sebagainya harus segera menyatukan kekuatan, berkonsolidasi dengan segera, membuat gerakan-gerakan besar secara masif gitu, untuk bisa tidak hanya menjewer, tapi memperingatkan kekuasaan bahwa kejatuhan sudah dekat. Oke. Demikian diskusi kita kali ini. Tetap semangat, tetap kritis, tetap yakin akan masa depan Indonesia lebih baik. Kita harus jaga demokrasi bersama-sama dan kita siap menyambut membesarnya bola salju gerakan sosial untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Terima kasih Melki. Terima kasih Afif.